Nabung saham gaji UMR. Loh, emangnya bisa? Gaji UMR tapi nabung saham? Tentu saja bisa. Di video ini saya akan memberikan gambaran di mana kita nabung 1 juta per bulan untuk beli saham. Nah, nanti akan ada video yang lain lagi di mana itu 500.000 per bulan. Nah, oke, seperti judulnya, ini adalah nabung. Berarti menabung itu kan kita mengalokasikan atau menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung. Berarti kita harus konsisten dalam melakukan hal ini. Lalu dalam hal ini jangka waktunya juga panjang, tidak sedikit, karena ya kita menabung. Jadi nggak bisa dalam time frame yang pendek. Nah, sehingga bagi kalian mungkin yang nonton video ini, kalau kalian seorang trader yang kerjanya jual beli saham yang time frame-nya pendek, hanya harian, mingguan atau bulanan, ya mungkin kurang cocok untuk melihat video ini. Video ini memang ditujukan untuk teman-teman yang mungkin tujuannya itu untuk jangka waktu yang panjang. Jadi memang seorang investor, dimana seperti saya bilang tadi ya, time frame-nya itu panjang, tahunan, belasan tahun atau bahkan puluhan tahun ke depan. Nah, sehingga bagi kalian yang kondisinya bekerja, ada penghasilan rutin, lalu ingin atau mungkin punya cita-cita untuk menyisihkan sebagian uang diinvestasikan, dan di sini berarti dalam saham ya, dan time frame-nya panjang, berarti cocok untuk melihat video ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, maka disclaimer terlebih dahulu. Oke, kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah, di video ini kita akan menggabungkan atau mengkompilasikan ilmu-ilmu yang sudah pernah saya bahas. Di antaranya, kita milih sahamnya itu adalah 3 sektor saham yang baik untuk pemula. Saya sudah pernah bahas videonya. Lalu juga, kenapa sih dipecah ke 3 sektor? Karena kita akan diversifikasi saham supaya mengurangi resiko kerugian. Lalu setelah itu, kita juga pilih saham yang EPS-nya terus bertumbuh. Itu kan membuktikan bahwa perusahaannya masih growth ya, atau terus bertumbuh. Dan selanjutnya, kita pilih saham yang rutin bagi dividen, dan dividennya itu cenderung naik dari tahun ke tahun. Selanjutnya, kita metodenya adalah dollar cost averaging, di mana kita menyisihkan uang lalu kita menabung secara rutin. Dan yang paling penting adalah dalam investasi kita gunakan uang dingin. Jadi itu tidak membuat kita panik. Nah, saham yang kita pilih itu adalah jenis saham yang memang cocok untuk ditabung, yaitu saham yang tipenya medium grow. Saya sudah pernah bahas videonya 6 jenis saham menurut Peter Lynch. Lalu juga dalam menabung ini kita nggak sembarang nabung, kita lakukan averaging down. Pada saat kapan averaging down? Itu pada saat kondisi saham sedang anjlok, turun atau koreksi, atau bahkan sedang crash. Nah, jadi di video ini menggabungkan dari pembahasan-pembahasan yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi semua ilmunya itu kita gabungkan, lalu kita gunakan metodenya dalam nabung saham ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke pemilihan sahamnya. Seperti saya pernah bahas, ada 3 sektor saham yang baik untuk pemula, yaitu sektor finansial, terutama perbankan. Kemudian ada sektor healthcare, dan juga ada sektor consumer. Nah, kenapa sih 3 saham ini? Saya sudah pernah bahas, jadi silakan tonton videonya bagi yang belum nonton. Nah, cuma saham yang saya pilihkan ini hanya contoh ya. Ini saya pertegas loh. Jadi saham-saham yang ada di video ini berarti bukan ajakan untuk jual atau beli, tapi hanya sebagai contoh dan sarana edukasi saja. Nah, pada video ini 3 saham yang saya pilih adalah saham BRI, Kalbe Farma, dan juga saham roti. Kenapa saya pilih ini? Karena bisa kita lihat EPS dan dia jenisnya itu growth. Kita lihat ya, EPS-nya terus naik dari tahun ke tahun, mengalami pertumbuhan.
Jadi saham ini masih growth. Dan juga dividennya kalau kita lihat rutin dibagikan setiap tahun, tidak pernah bolong. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, DPS-nya itu naik terus setiap tahunnya. Nah, untuk 2023 bagi 2 kali, interim dan final, yang pada intinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Begitupun saham Kalbe Farma, IPS-nya cenderung naik tahun ke tahun. Dan juga dividen rutin dibagikan serta terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Begitu juga pada saham roti, IPS-nya cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan juga dividennya itu rutin dibagikan serta cenderung naik dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dipilihlah ketiga saham ini karena IPS yang terus bertumbuh dan juga dividen yang rutin dibagikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke metodenya, yaitu metode kita adalah dollar cost averaging. Ini saya sudah pernah bahas videonya, silahkan ditonton bagi yang belum nonton. Yang intinya adalah kita itu menabung sebesar 1 juta. Di sini setiap bulan ya kita sisihkan untuk time frame atau durasi waktu 5 tahun. Nanti mari kita lihat bagaimana hasilnya setelah 5 tahun kita menabung. Nah, poin pentingnya saya ingatkan sekali lagi. Investasi yang kalian lakukan itu harus menggunakan uang dingin. Selain itu, dalam menabung ini kita tambahkan sedikit ya tambahan lah, ada averaging down di sini. Pada saat kapan averaging down-nya? Yaitu pada saat terjadi koreksi atau terjadi sebuah kondisi penurunan harga baik pada market atau pada saham yang kita pilih ini ya. Nah, kita langsung masuk ke hitung-hitungannya aja biar nggak berlama-lama. Nah, ini adalah tabel kita menabung selama 5 tahun. Nah, bagi yang bingung tenang aja, akan saya jelaskan kok. Jadi begini cara baca tabelnya. Kita mulai kan di Mei 2018. Nah, tadi kan kita sepakati ya, per bulan kita sisihkan 1 juta setiap bulannya. Jadi kita punya dana di Mei 2018 adalah 1 juta. Sahamnya BRI, Kalbe Farma, dan Sari Roti. Nah, untuk di awal bulan kita beli masing-masing 1 lot saja. Ya ibaratnya sebagai tumpuan awalnya. Jadi pembelian kita di bulan pertama adalah Rp546.500 dan masih ada saldo sebesar Rp453.500. Nah, di bulan selanjutnya di Juni 2018 ya kita sisihkan kan 1 juta per bulan ditambah saldo di bulan sebelumnya. Jadi ada dana Rp1.453.500. Nah, dana ini kita pakai untuk beli saham, di mana harga BRI turun dari bulan sebelumnya ke angka 2.700-an. Jadi kita bisa beli saham BRI lebih banyak, yaitu 2 lot. Inilah kita lakukan averaging down. Begitupun dengan saham Kalbe Farma mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Jadi kita beli sahamnya lebih banyak, nggak cuma 1 lot, yaitu kita beli 3 lot. Nah, saham roti pun juga sama. Mengalami penurunan dan cukup dalam ya dari bulan sebelumnya. Jadi kita belinya agak banyak untuk Sari Roti, yaitu 4 lot karena turunnya hampir 20%. Nah, jadi pembelian kita sebesar Rp1.296.200 dan masih menyisakan saldo sebesar Rp157.300. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya nih, bang, gue lebih suka saham BRI, jadi pas ada penurunan fokus ke BRI aja gimana? Ya sebenarnya kalau mau seperti itu silahkan. Tetapi kita kan tujuannya mau diversifikasi. Kalau fokus ke satu sektor ya berarti nggak diversifikasi dong. Jadi saran saya jangan. Cuma kalau tetap mau begitu ya silahkan aja, kan uangnya juga uang kalian. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan. Di bulan selanjutnya, yaitu pada bulan Juli 2018, berarti kita punya dana sebesar Rp1.157.300 karena kan kita deposit lagi 1 juta ditambah saldo dari bulan sebelumnya. Nah, harga BRI mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya kita beli. Karena sudah naik, ya kita nggak usah beli banyak-banyak, cukup 1 lot aja di bulan Juli. Nah, untuk saham Kalbe Farmanya,
Nggak jauh beda, mirip dengan BRI mengalami kenaikan. Sehingga ya kita nggak usah beli banyak-banyak, cukup beli satu lot saja. Karena kan harganya naik dari bulan sebelumnya. Nah tapi untuk saham roti memang naik dari bulan sebelumnya, yaitu naik 10 perak ya. Tetapi kalau dibandingkan sama harga awal beli, itu kan masih turun dalam. Jadi untuk saham roti, kita beli agak banyak lagi, yaitu 4 lot. Karena harganya termasuk tergolong rendah. Sehingga pembelian kita sebesar 809.000 di bulan Juli. Dan masih menyisakan saldo untuk bulan selanjutnya, yaitu Rp348.300. Nah, metode ini kita lakukan terus dan di 2020 ternyata terjadi crash. Karena kan saat itu di Maret 2020 ada Covid ya. Harga saham pada anjlok, lockdown dan sebagainya. Nah, di situ harga BRI anjlok dari 4.000 ke harga 2.000-an. Nah, di momen ini kita lakukan pembelian yang banyak karena kita lihat Kalbe Farma tidak anjlok. Dan juga saham lainnya, itu saham roti juga nggak anjlok. Memang turun tapi turunnya tidak dalam. Yang turun dalam adalah BRI. Oleh karena itu, kita perbanyak beli lotnya di saham BRI dalam beberapa bulan di saat kondisi sedang anjlok tersebut. Nah, kemudian di Juli dan Agustus BRI mulai naik nih ke harga 3.000-an. Nah, di saat kondisi itu ya kita belinya kurangin lagi, kembali ke satu lot. Nah, di saat anjlok ke harga 2.000-an lagi ya kita nambah, belinya agak banyak. Jadi sistemnya seperti itu aja. Begitu naik ya kita belinya sedikit aja, satu lot, nggak usah banyak-banyak. Kurang lebih seperti itu ya sistem averagingnya. Sama untuk saham Kalbe Farma juga seperti itu. Sewaktu penurunan terus menerus di bulan September sampai Februari ya kita belinya agak banyak. Nah, hal seperti ini kita lakukan saja terus. Jadi pas saat harga turun beli lebih banyak, harga naik beli satu lot aja. Terus sampai dengan 5 tahun, yaitu berhenti di Mei 2023. Nah, sudah saya rangkumkan ya hasilnya seperti apa. Di Mei 2023, jumlah lot BRI kita ada 94, Kalbe Farma ada 84 lot, dan saham roti kita punya 95 lot. Dengan average pembelian atau harga rata-rata kita beli, BRI ada di harga 3.826, Kalbe Farma ada di harga 1.560, dan roti ada di harga 1.248. Sedangkan harga saat ini per video ini dibuat, BRI ada di harga 5.575, Kalbe ada di 2.030, dan roti ada di 1.245 per lembar sahamnya. Sehingga profit yang kita dapat dari BRI sebesar 16,4 juta, Kalbe 3,9 juta, dan roti minus 32.000. Total profit yang kita dapat dari ketiga saham ini totalnya adalah 20.354.300 rupiah. Nah, disinilah kita bisa lihat fungsinya diversifikasi. Walaupun saham roti sedang minus, tetapi karena kita diversifikasi ke sektor lain ini yang mendukung kinerjanya roti yang sedang minus. Jadi pada akhirnya kita nggak rugi-rugi amat, masih tetap profit karena kita lakukan diversifikasi. Nah, tapi jangan lupa masih ada yang namanya dividen. Kita belum hitung dividen. Nah, di sini sudah saya rangkumkan lagi untuk dividennya. Di mana dihitung dari 2018. Di saat lotnya masih sedikit, masih 1, masih 4, dan BRI kita belum punya lotnya saat pembagian dividen di 2018. Nah, dihitungkan sampai dengan di 2023 di mana lotnya sudah mulai banyak ya. Nah, dividen yang kita dapat dari 2018 sampai dengan 2023 totalnya adalah 8.077.998 rupiah. Ya 8 juta lah biar mudahnya ya. Sehingga total profit yang kita dapat menjadi dari capital gain BRI 16,4 juta, Kalbe 3,9, dan roti minus 32.000. Dari dividen BRI 5 juta, Kalbe 890.000, dan roti 1,9 juta.
Sehingga total profit adalah 28.432.298 rupiah. Nah, bisa dilihat walaupun saham roti kondisinya sedang floating loss, sedang rugi, tapi didukung kinerjanya oleh dividen yang kita dapatkan. Oleh karena itu saya sangat suka saham yang rutin membagikan dividen karena bisa mengcover atau melindungi kerugian kita di saat kondisi sahamnya sedang floating loss. Inilah untungnya kita investasi di saham yang rutin membagikan dividen. Nah, kan setiap bulan kita nabung 1 juta. Setiap bulan kita sisihkan ya. Sehingga 5 tahun itu ada 60 bulan. Jadi kita udah mengeluarkan kurang lebih 60 juta. Sedangkan profitnya 28 juta ya. Nah, sehingga profit ini setara kalau mau kita persenkan sama dengan 47%. Jadi kita investasi 5 tahun, kita dapat profit sebesar ini. Nah, kalau mau kita lihat lagi, dividen 2023 itu kan sebesar 3,9 juta. Nah, kita investasi tadi kan 60 juta. Sedangkan dividen yang didapat di 2023 aja ya, itu 3,9 juta. Maka kita dapat yield dividen kurang lebih 6% per tahunnya. Jadi kalau kita stop nih nabungnya di 2023, setidaknya tiap tahun kita dapat yield 6%. Dan tahun depan 2024 itu potensinya akan lebih besar. Karena ketiga saham ini kan BBRI, Kalbe dan Roti itu IPS-nya terus bertumbuh. Dan DPS-nya, dividen per share juga terus naik tahun ke tahun. Jadi sangat mungkin tahun-tahun selanjutnya dividen lebih besar. Nah, tapi bagi kalian yang memang masih produktif, masih bekerja dan menghasilkan uang secara rutin, lebih baik dividen yang kalian dapat itu jangan digunakan. Kalau kalian dapat dividen, itu lebih baik kalian reinvest dividen tersebut atau diinvestasikan kembali untuk beli sahamnya. Dan jangan berhenti, lebih baik terus menabung saham selama masih bekerja dan menghasilkan uang agar hasil yang didapat itu lebih optimal. Jadi nggak stop di 5 tahun, tapi teruskan aja sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun. Jadi kurang lebih begitu ya gambarannya dan cara kita nabung saham. Nah, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini, yang pertama adalah kalian tidak perlu takut untuk investasi atau untuk menabung saham. Karena tadi kita lihat, kan sudah melewati masa COVID bahkan ya 2020 saat sedang crash. Tapi aman-aman saja, kita masih tetap profit. Yang penting, kalian benar dalam metode nabung sahamnya. Jadi pilih 3 sektor saham yang memang baik untuk pemula, lalu lakukanlah diversifikasi agar mengurangi resiko. Kemudian pilih perusahaan yang IPS-nya terus bertumbuh. Dan juga pilih sahamnya yang cocok untuk ditabung. Jangan pilih saham cyclical, ya kurang tepat untuk nabung jangka panjang. Kemudian pilihlah saham-saham yang sesuai juga, yaitu yang rutin membagikan dividen serta dividennya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Selain itu, kalian juga dalam nabung itu pahami apa itu dollar cost averaging. Jadi kalian tahu metodenya, lalu lakukanlah averaging down. Pada saat kondisi apa? Pada saat kondisi saham atau market sedang turun, bahkan sedang crash, saatnya averaging down. Dan yang paling penting, investasi pakai uang dingin, jadi jangan pakai uang kebutuhan. Jadi selama benar dalam metode nabung sahamnya, kalian bisa dapat profit dari saham. Jadi tidak perlu takut untuk nabung saham dan investasi saham. Lalu yang kedua, konsisten dan time frame-nya panjang. Jadi harus konsisten untuk menyisihkan uang, untuk nabung beli sahamnya, dan juga time frame yang dilaksanakan itu panjang, tahunan, belasan, bahkan puluhan tahun. Jadi kalau trading jual beli saham harian, mingguan atau bulanan, ya nggak cocok untuk lakukan nabung saham. Nah oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman terkait dengan nabung saham. Bagi yang belum tahu bagaimana cara beli saham, bisa lihat di video ini. Dan harga saham kok bisa naik turun, itu karena adanya bid dan ask pada saham. Bisa lihat di video ini, serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.